Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang luar biasa berupa nikmat iman dan Islam. Khususnya juga terhadap nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat iman, nikmat Islam ditambah dengan kesehatan, maka salah satu bentuk rasa syukur kita adalah dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap apa yang kita lakukan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk amal kebaikan yang dicatat nanti kita akan kelak akan mendapatkan hasil daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu daripada suksesnya kita hidup di dunia ini adalah, salah satunya adalah ketika kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan kita itu bersih daripada dosa-dosa. Kemudian kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama orang-orang soleh, dikumpulkan bersama dengan para nabi untuk mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilembutkan hati ini, dilembutkan hati ini untuk menerima Islam itu dengan baik, dijauhkan dari sifat iri, sifat dengki, sifat kesombongan yang diantara sifat-sifat yang kami sebutkan ini adalah sifat-sifat yang wajib tidak ada pada diri kita ketika kita nanti berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya pada sifat kesombongan. Karena kata Rasulullah SAW, sombong itu adalah batarul haq wa gonzun nas, tidak mau menerima batarul haq, kebenaran dari apa yang disampaikan, kebenaran itu sendiri, wa gonzun nas, dan meremehkan orang lain atau menghina orang lain. Maka kedua faktor ini adalah salah satu indikasi bahwa diri kita ada kesombongan. Semoga hati ini dilembutkan
untuk menerima kebenaran dari siapapun juga tanpa meninggalkan kebenaran itu. Semoga hari ini dilembutkan untuk kita tidak meremehkan orang lain, karena sejatinya kebenaran itu bukan diukur daripada siapa yang menyampaikan. Kebenaran itu diukur bukan dari mana dia sholat, dari mana dia masjid, mana dia sholat. Ada masjid yang tidak pakai kunut dan pakai kunut misalkan, bukan dari situ kita menilai. Akan tetapi ketika sholat yang dilakukan itu sesuai dengan syarat rukunnya, tumakninah dia lakukan, maka itu juga merupakan daripada diterimanya ibadah itu. Maka kebenaran itu diukur bukan daripada perasaan kita, bukan daripada hati kita, tapi kebenaran itu diukur juga didasarkan daripada perasaan hati, ditambah lagi dengan daripada kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada dalil-dalil yang menyertakan kebenaran itu, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan kebenaran itu. Kita tidak bisa menilai kebenaran itu dari siapa yang menyampaikan, apakah dia itu jenggotan ataupun tidak, apakah celananya di atas mata kaki apakah tidak. Kita tidak bisa menilai kebenaran itu. Oh ini tidak jenggotan, oh ini cuma kumisan saja, maka tidak usah kita hadir ke pengajian, kita lari saja, kita cuma sholat saja. Maka ketika kacamatanya dilabelkan pada hal-hal yang demikian, maka sekiranya itu terjadi pada kita, jamaah kita, maka tidak ada penceramah ataupun pemateri yang ada jamaahnya, Pak. Karena sesungguhnya ya, manusia ini pada hakikatnya lemah semua, ad-dhaifah. Manusia ini lemah semua, Pak. Baik dari segi dari mana dia, apapun itu, maka ada sisi kelemahan daripada manusia, tidak ada yang sempurna. Maka ketika kita melabelkan sesuatu, bukan kacamatanya, bukan daripada Al-Quran dan Sunnah, hanya melihat saja, oh ini bukan kelompok saya, oh ini bukan daripada golongan saya, maka jangan-jangan ada sesuatu dalam dirinya, yaitu batarul haq wa ghunzun nas, yaitu ada tidak mau menerima kebenaran dan meremehkan orang lain. Kecenderungan terhadap apa yang kita ingini itu memang ada, itu pasti, Pak. Kecenderungan terhadap sesuatu yang kita ingini, yang kita maui, itu pasti ada pada salah satu pihak misalkan. Tapi bukan serta-merta kita membabi buta menjustifikasi bahwa semuanya itu adalah sesuatu yang disampaikan itu subhat, sesuatu yang disampaikan itu tidak benar. Maka ini menimbulkan fitnah awal pada fitnah-fitnah baru. Maka ketika itu didasarkan pada kalamullah, kepada kitabullah, kepada hadis Rasulullah SAW, maka kita ambil sebagai satu pelajaran, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala juga dijadikan sebagai mukmin, seorang muslim yang kuat. Karena ada sebuah hadis menyebutkan Allah itu mencintai mukmin yang kuat dibandingkan mukmin yang dhaifah, yang lemah. Secara tekstual kalau kita melihat seperti ini, Pak, Allah mencintai mukmin yang kuat dibandingkan mukmin yang ad-dhaifah, yang lemah. Secara tekstual kita melihat berarti ada seorang mukmin, seorang Islam yang bangun pagi-pagi hari sudah nyangkul, kemudian dia mencangkul itu, Pak, sampai dengan tengah hari. Ujar bahasa kita itu berjamur sidin, membangun pondasi misalkan, sampai siang hari berpanas, kita katakan orang ini orang kuat.
Ada orang yang mengangkat batu di siang hari memukulnya. Di Kerayan itu dulu kita pernah melihat, itu ada orang yang padang batu semua mengangkat batu di tengah hari, badannya besar-besar. Kita akan mengatakan secara kasat mata dia adalah orang yang kuat. Secara lahiriah kita akan mengatakan orang yang kuat. Ada orang yang mampu lari puluhan kali lapangan, satu putaran, dua putaran, kita aja setengah putaran aja sudah manggah, Pak. Kita akan katakan bahwa teman kita itu adalah orang yang kuat, lari berpuluh-puluh kali putaran lapangan atau lari stadion lah. Apakah itu orang yang kuat? Allah mencintai orang yang kuat dibandingkan mukmin yang lemah. Kalau kita sandarkan kepada itu, Pak, maka boleh jadi kita mengatakan bahwa ada sesuatu yang kiranya ada yang kurang pas. Karena banyak di antara kita orang-orang yang juga bisa dikatakan kuat. Orang yang mohon maaf tidak Allah berikan kelengkapan pada anggota tubuhnya. Dia tidak memiliki tangan, dia hanya memiliki kaki saja. Ketika dia sujud, dia tidak menggunakan tangan kah duluan, tapi dia menggunakan lutut duluan. Tidak ada perbedaan di antaranya. Tapi dia mampu untuk datang sholat berjamaah. Kemudian ada orang yang sudah tua renta, kemudian mampu untuk datang sholat berjamaah di depan, kemudian menggunakan kursi. Apakah ini dikatakan sebagai orang yang lemah? Tidak. Maka mukmin yang kuat, maka Allah lebih mencintai mukmin yang kuat dibandingkan mukmin yang lemah. Itu maksudnya adalah ketika dia mampu untuk marah, ketika dia mampu untuk mengeluarkan kekuasaannya, akan tetapi dia mampu untuk bersabar, untuk menahan amarahnya, maka itulah mukmin yang kuat. Ketika di saat itu dia harus mengambil ada kebijakan atau keputusan yang dia bisa lakukan, tetapi karena pertimbangan-pertimbangan lain, karena faktor kemanusiaan, dan memang didasarkan kepada pertimbangan daripada hadis Rasulullah SAW misalkan, Al-Quran misalkan, kemudian dia merasa bahwa ada hal yang perlu dipertimbangkan, maka inilah sebagaimana dikatakan sebagai mukmin yang kuat. Dia tidak semena-mena terhadap orang lain. Ketika kita bisa mampu untuk memejamkan mata di subuh hari, tapi ketika kita sudah membuka mata, kemudian kita pergi ke kamar mandi, kita membersihkan diri kita, kemudian kita mandi, kita datang ke dalam masjid ini, maka itulah salah satu daripada mukmin yang kuat untuk mengendalikan dirinya pada hawa nafsunya, kemudian dia datang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk dalam golongan sebagai mukmin yang kuat. Salah satu mukmin yang kuat di sini adalah dia mampu untuk mendatangkan dirinya untuk istiqomah ke dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita pada kesempatan hari ini ulun melanjutkan sedikit mengenai adab-adab ketika kita masuk ke dalam masjid atau keutamaan-keutamaan menuju masjid. Kemarin kita sampaikan yang pertama, pergi dalam keadaan kita berwudu. Itu salah satu daripada adab ketika kita memasuki masjid, pergi dalam keadaan berwudu, yaitu pergi dari rumah ketika kita sudah berwudu. Selanjutnya memakai pakaian yang terbaik dan wangi-wangian.
Ini juga kita sudah sampaikan. Kemudian juga selanjutnya adalah membaca doa ketika kita keluar rumah. Sebagaimana dalam sebuah riwayat disebutkan, jika seorang keluar rumah lalu dia mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, yuqalu hina idzin hudita wa kufita wa buqita fatananahya lahu syayatin, maka dikatakan ketika itu engkau akan diberi petunjuk, dicukupkan dan dijaga, setan pun akan menyingkir darinya. Ini salah satu keutamaannya. Kemudian fayaqulu lahu syaitan, setan yang lain akan mengatakan, akharu kaifa laka birajulin qadahu dia wa kufa wa wuqiya. Setan yang lain akan mengatakan, bagaimana mungkin engkau bisa mengganggu seseorang yang telah mendapatkan petunjuk, kecukupan dan penjagaan. Selanjutnya adalah berjalan dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Kemudian yang keenam, masuk masjid dengan kaki kanan, kemudian membaca doa. Kemudian selanjutnya mengucapkan salam ketika kita masuk masjid jika bertemu dengan jamaah yang lain. Selanjutnya adalah yang kedelapan, mengerjakan salat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah kita akan membahas tentang sunnah selanjutnya ketika kita masuk masjid setelah kita melaksanakan salat tahiyatul masjid, yaitu mengerjakan salat sunnah rawatib. Salat sunnah yang mengiringi daripada salat fardu itu sendiri. Sebuah hadis menyebutkan, barang siapa yang mengerjakan 12 rakaat salat sunnah rawatib sehari semalam, bunya lahu bihinna baitum fil jannah, maka akan dibangunkan baginya satu rumah di surga. Ini hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam hadis yang selanjutnya ini ada agak lebih spesifik, agak lebih menjelaskan. Riwayat At-Tirmidzi dari Aisyah, Nabi SAW bersabda, man sabara ala sintain asyrata rak'atan minas sunnah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa merutinkan salat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Arba'i raka'atin qabla zuhri wa raka'ataini ba'daha, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Jadi jika kita ingin dibangunkan rumah di surga, maka diantaranya kita mengerjakan 12 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, Pak. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat sesudah isya. Wa raka'ataini qoblal fajri, dan 2 rakaat sebelum subuh
hadis riwayat Tirmizi dan dari Aisyah. Salat qobliyah Isya itu apakah ada? Sedangkan tadi disebutkan dalam hadis ini hanya wara'ataini ba'dal Isya. Pertanyaannya sekarang, apakah salat qobliyah Isya itu apakah ada? Daripada hadis riwayat Aisyah At-Tirmizi ini dari Aisyah. Bagaimana pandangan daripada Muhammadiyah? Karena banyak masjid di Muhammadiyah ini dahulu tidak memakai salat ketika sebelum salat Isya atau salat rawatib tersebut. Ya, di antara kita mungkin pernah mendengar ya. Ini tulisan yang saya ambil dari tulisan dari Muhammadiyah. Ya. Di antara kita mungkin pernah mendengar suatu hadis yang berbunyi bainal kulli ajani salat, yang artinya di antara dua ajan ada salat. Di sisi lain ada yang mengatakan bahwa salat sunnah sebelum Isya itu adalah ghairu masyru'. Nah, ini atau tidak disyariatkan. Bagaimana penjelasan hal tersebut? Pertanyaan saudara tentang hubungannya dengan hadis yang saudara tanyakan yang nas lengkap sebagai berikut. Ini pertanyaan ditujukan kepada majelis tarjih. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal, ia berkata Nabi SAW bersabda, di antara setiap dua ajan itu ada salat. Di antara setiap dua ajan itu ada salat. Jadi ketika ajan itu, maka di antaranya itu ada salat. Termasuk kita ketika kita salat maghrib, sebelum kita salat maghrib, maka di antara ajan itu ada salat. Maka kita merutinkan untuk melaksanakan salat sunnah. Kulli azani salatun baina kulli azani salah. Di antara setiap dua ajan, kulli azanaini salatun baina kulli azanaini salatun. Di antara setiap dua ajan ada salat, di antara setiap dua ajan ada salat. Kemudian beliau menekankan pada kali yang ketiga dengan tambahan bagi siapa yang menghendaki. Jadi bagi siapa yang menghendaki. Kemudian hadis tersebut memberi petunjuk bahwa pada setiap kali sesudah azan menjelang iqamah disyariatkan salat sunnah. Artinya antara azan dan iqamah tersedia waktu untuk mendirikan salat sunat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Baik salat sunnah yang tergolong sunnat muakkadah, yaitu sunat yang dikuatkan pelaksanaannya, Pak, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, atau salat sunat ghairu muakkadah, yaitu salat sunnah yang tidak dikuatkan pelaksanaannya, pernah dikerjakan oleh beliau maksudnya, tetapi juga sering ditinggalkan. Yang dimaksud kalimat ajanain adalah hadis diantara azan dan iqamah. Jadi ada salat yang muakkadah yang sering dikerjakan Rasulullah. Salah satunya adalah 12 rakaat tadi, Pak, yang kami sebutkan hadis di atas tadi. Barang siapa yang mengerjakan 12 rakaat salat sunnah, maka akan dibangunkan rumah baginya. Di antaranya 4 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat sesudahnya, ya. Kemudian 2 rakaat sesudah salat maghrib, 2
2 rakaat sesudah sholat isya dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini merupakan sesuatu sholat sunnah yang ditekankan oleh Rasulullah, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW meskipun dikatakan sunnah. Akan tetapi sholat-sholat yang lain seperti sholat di antara azan itu Rasulullah tidak merutinkannya. Kemudian jamaah yang dimaksud kalimat azana ini dalam hadis di atas adalah antara azan dan iqamah. Sedang maksud kalimat sholat setelah lapas azana ini adalah waktu sholat atau sholat sunnah yang jumlahnya 2 atau 4 rakaat yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Adapun sholat sunat qobliyah yang berdasarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seperti yang kami sebutkan di atas tadi. Nah, ini 2 atau 4 rakaat sebelum sholat zuhur dan 2 rakaat sebelum sholat subuh, dan tidak atau belum ditemukan dalil yang menunjukkan bahwa Nabi SAW atau para sahabat melakukan sholat qobliyah isya. Nah, ini dengan demikian jelas bahwa tidak ada sholat rawatib qobliyah isya, tetapi sholat sunat lainnya selain rawatib qobliyah dapat dikerjakan. Artinya tidak ada sholat qobliyah isya ini menurut pandangan daripada Muhammadiyah. Wallahu a'lam bishawab. Sumber majalah Suara Muhammadiyah nomor 4 tahun 2008. Ini kami kutip dari tulisan di Suara Muhammadiyah. Dalam rubrik pertanyaan yang lain, apakah sholat isya dilakukan tanpa jeda? Maksudnya tidak sholat sunnah. Meskipun tidak ada sunnah qobliyah isya, ini juga diajukan ke majelis tarjih ya. Meskipun tidak ada sholat sunnah qobliyah isya, namun tetap disunahkan ada jeda antara azan dan iqamah untuk memberi kesempatan bagi jamaah yang masih memiliki hajat seperti menyelesaikan makan, berwudu, bersiap-siap ke masjid dan lain sebagainya. Maka ini merupakan pertimbangan untuk faktor kebersamaan kita melaksanakan sholat berjamaah agar menunggu orang-orang yang mungkin saja ketika azan, ketika hayya 'alas shalah baru berangkat dari masjid. Ketika sampai ke masjid sudah la ilaha illallah, sudah selesai. Maka ketika itu dilaksanakan dia terlambat tanpa wudu, misalkan dia harus berwudu dulu. Maka di sini dijelaskan meskipun tidak ada sunnah qobliyah isya, namun tetap disunahkan ada jeda antara azan dan iqamah untuk memberi kesempatan bagi jamaah yang masih memiliki hajat seperti menyelesaikan makan, berwudu, bersiap-siap ke masjid dan lain sebagainya. Jadi kalau saya pernah sholat di masjid At-Tarbiyah itu di Masjid Ad-Da'wah di Samarinda, itu antara Masjid Muhammadiyah Ad-Da'wah di Samarinda itu antara azan dan iqamah di isya, sholat isya khususnya, maka mereka memberikan waktu untuk menunggu jamaah yang lain atau ada yang melaksanakan sholat sunnah di situ. Selain itu juga memberi kesempatan bagi jamaah yang telah berada di masjid untuk melakukan beberapa amalan sunnah seperti berzikir, berdoa dan lain sebagainya. Dalam kondisi tertentu ada kemaslahatan iqamah dapat dilakukan setelah azan isya. Nah ini dalam kondisi tertentu ada kemaslahatan, misalkan iqamah itu dapat disegerakan dilakukan setelah azan isya. Misalnya ketika masjid tersebut digunakan untuk suatu acara yang waktunya bertepatan sesudah maghrib dan dilanjutkan setelah isya, sehingga untuk efisiensi waktu iqamah boleh dilangsungkan setelah azan dengan beberapa syarat seperti tadi. Di antara azan dan iqamah tetap diberi jeda yang cukup untuk melafalkan doa setelah azan.
karena hal ini termasuk sunnah. Dapat dipastikan bahwa iqamah telah berkumandang karena fungsi iqamah adalah sebagai seruan yang menginformasikan bahwa salat akan segera ditunaikan. Tanya jawab seputar azan dan iqamah disidangkan Jumat 26 Zulhijjah 1439 Hijriah atau 7 September 2018. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga ada hadis menyebutkan dari Ibnu Umar, dia mengatakan, aku menghafal dari Nabi SAW 10 rakaat sunnah rawatib tadi, 10 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi ada juga hadis menyebutkan 10 rakaat, yaitu sunnah rawatib. Kami ulangi, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini hadis daripada Ibnu Umar. Selanjutnya adalah ketika kita masuk masjid. Yang terakhir, mendengar azan dan menjawabnya. Yang mendengar azan dan menjawabnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda, la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Tidaklah suara azan yang keras. Nah, kita kan sudah melang mikrofon, Pak. Insyaallah keras itu. Tidaklah suara azan yang keras dari yang mengumandangkan azan, dari yang mengumandangkan azan. Siapa yang mengumandangkan azan? Seorang muazzin. Didengar oleh jin, manusia, segala sesuatu yang mendengarnya, melainkan itu semua akan menjadi saksi pada hari kiamat. Ini luar biasa, Pak. Jadi kalau toa itu, ini mungkin saya tidak mengetemukan ya kaidahnya atau mungkin dalilnya. Mungkin nyaring lah, semakin nyaring orang makin banyak mendengar, itu kan semakin jangkauannya semakin bagus. Apalagi kalau dilengkapi dengan fasilitas yang bagus, misalkan yang kualitas nomor 1, maka juga lebih bagus. Maka kata Rasulullah, sesuatu yang mendengarnya, melainkan itu semua akan menjadi saksi pada hari kiamat. Riwayat Bukhari. Termasuk juga di sini jika yang mendengar adalah hewan, Pak, dan benda mati. Ditegaskan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, dalam riwayat yang lain disebutkan al-muazzin, seorang muazzin, yughfaru lahu mada sautihi wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabisin. Muazzin itu diberi ampunan, yaghfaru lahu mada sautihi, dari suara kerasnya saat azan. Jadi akan diberikan ampunan tuh saat azan, ketika dia mengumandangkan azan. Wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabisin, serta segala yang basah maupun yang kering akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Jadi akan menjadi saksi siapa-siapa yang ketika mendengar azan dia, maka dia akan mendapatkan ampunan Allah. Maka ini luar biasa, Pak. Profesi sebagai muazzin akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga disunahkan untuk mendengarkan ketika azan dikumandangkan dan mengikutinya. Maka ini juga merupakan salah satu kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Terakhir adalah memilih saf pertama. Nah, ketika kita masuk masjid, maka upayakan untuk memilih saf pertama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda,
lau ya'lamun nas ma fin nida'i wasaffi al-awwal, seandainya orang mengetahui pahala ajan. Nah, ini pahala ajan tadi kan diampuni oleh Allah. Seandainya orang mengetahui pahala ajan dan saf pertama, summa lam yajidu, kemudian mereka tidak mendapatkannya, kemudian dia tidak mendapatkannya, dia berada pada saf kedua, illa an yastahimu alaihi lastahamu, melainkan dengan cara mengadakan undian pasti mereka melakukannya. Ini luar biasa, Pak. Kalau kita mengetahui daripada keutamaan saf di depan, hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufufi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufufi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu berselawat atas saf-saf sebelah kanan. Jadi pada saf di sebelah kanan bagian depan itu Allah berselawat kepada orang-orang tersebut, termasuk bagi orang-orang yang menghidupkan untuk salat, mencari keutamaan saf-saf yang ada di depan. Ini merupakan salah satu keutamaan yang mana Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa setiap hambanya. Jadi kita berupaya untuk mencari saf-saf yang ada di depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala bentuk amal-amal kebaikan kita, dan semoga apa yang kami sampaikan ini menjadikan kebaikan daripada kami sendiri yang menyampaikan dan dapat kita amalkan secara bersama-sama. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali nanti pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.